Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Fikri dengan NIM 1207070121 dari jurusan Teknik Elektro kelas C, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Video ini berisi peragaan dalam melakukan opening presentasi dengan teknik cerita dan nyeset. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Yeti Heriati, MPD. Mari kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya lah kita semua dapat berkumpul di kampus kita tercinta ini. Salawat serta salam tak lupa mari kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu diberikan syafaat hingga yaumil akhir. Amin. Terima kasih pada yang terhormat Ibu Dr. Hajah Yeti Heriati, MPD, dan teman-teman semua yang hebat ini karena telah hadir dalam kesempatan kali ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang akan saya bahas, saya ingin bertanya sedikit pada Anda semua. Apakah Anda merasakan kemudahan dari adanya teknologi di zaman sekarang ini? Saya rasa semua pasti akan menjawab ya. Saya bisa ambil contoh ketika adanya internet atau jaringan ini. Ini merupakan hal yang cukup menarik, karena kita semua tidak bisa merasakan segala sesuatu hal yang ada di zaman sekarang ini tanpa adanya proses di dalamnya. Saya ambil cerita ketika orang tua saya kecil. Dahulu untuk berkomunikasi jarak jauh, kita harus berkendara ataupun berjalan menuju ke tempat orang yang akan kita ajak berkomunikasi. Begitupun dengan mengirimkan pesan atau surat. Kita harus menunggu waktu cukup lama untuk sampai ke penerimanya. Lalu muncullah alat komunikasi pertama, yaitu telepon kabel, yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi secara lisan saja. Kemudian muncullah alat komunikasi tanpa kabel, yaitu ponsel, dengan jaringan pertama yaitu jaringan 1G, yang dapat digunakan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Maksudnya adalah bisa digunakan untuk bertelepon dan mengirimkan pesan. Namun, bukan hanya sampai di situ saja. Perkembangan ini terus berlanjut seiring berjalannya waktu hingga dapat digunakan untuk melakukan video atau komunikasi secara real time yang dapat menampilkan komunikasi antar wajah. Kemudian dapat berkirim pesan media dan internet sebagai media browsing. Kita semua bisa bertanya sendiri kepada orang tua kita. Bahkan internet dapat diterapkan di dalam perangkat-perangkat keseharian kita, atau biasa disebut dengan IoT, Internet of Things, yaitu sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Apakah kita sudah berada di zaman tersebut? Iya, tentu saja. Kita ambil contoh ketika keadaan sudah mulai gelap. Lampu-lampu jalan secara otomatis akan menyala dengan sendirinya. Itu karena pembacaan data yang terbaca akan disampaikan ke sumber untuk menyalakan lampunya. Contoh lain adalah KTP. Ya, betul, alat identitas kita itu. Saat ini sudah diterapkan dan ditanamkan chip elektronik ke dalam KTP kita, sehingga sebentar lagi kita akan merasakan sebuah kartu yang bisa digunakan untuk berbagai hal. Seperti yang sudah diterapkan di Jakarta dengan program Jakarta One Card, maksudnya adalah satu kartu dapat digunakan untuk berbagai hal, seperti alat identitas, alat pembayaran, dan kartu BPJS. Maka dari itu, bersama saya, Syahrul Fikri, mahasiswa jurusan Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, selama 45 menit ke depan, saya akan memaparkan lebih rinci lagi mengenai perkembangan jaringan dan fungsinya. Seperti yang kita tahu bahwa kita akan menghadapi jaringan 5G yang sudah lebih cepat lagi dan penerapan IoT di berbagai bidang agar kita bisa siap untuk menciptakan smart city di Indonesia ini. Sekian video yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.